Ujian tengah semester udah semakin dekat, so saatnya kita bahas soal reading comprehension untuk tingkatan kelas 9. Jadi seperti yang teman-teman udah tahu, atau kalian baru tahu, bahwa mau kelas berapapun kalian, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, pasti akan kena ujian bahasa Inggris. Dan ujian bahasa Inggrisnya pasti ada soal reading comprehension. Mau itu di ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir, ujian kenaikan kelas, whatever itu. Soal-soal seperti ini pasti akan selalu muncul. Jadi pastikan kalian tuh sudah menguasai materi-materi seperti ini dan sudah mulai berlatih dari sekarang mengerjakan soal-soal seperti ini. Sehingga ketika waktu ujian tiba, kalian bisa mengerjakan soal seperti ini secara cepat dan tepat. Oke, so saatnya kita masuk ke pembahasan soal ya. Langsung kita lihat soal pertama, what does David do for a living? Ini adalah jenis soal 5W 1H. Bisa kita tandai dengan adanya kata what di awal kalimat atau di awal soal ini ya. Dan inti dari soal ini menanyakan what, apa yang David does, lakukan, for a living, untuk hidupnya, atau kalau dalam bahasa sederhananya apa sih pekerjaannya si David ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Lalu kita cocokkan ke bacaan, kita cari jawabannya di bacaan. Soal-soal pertama seperti ini biasanya jawabannya ada di bagian atas dari sebuah teks. Jadi kita coba lihat di bagian atasnya aja dulu. David is a fisherman. Kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Ini gampang aja ya, harusnya udah bisa kelihatan apa jawabannya. Yap, that's right. The answer is B. He is a fisherman. Tentu saja he yang dimaksud adalah si David. Menggunakan kata he sebagai kata ganti ketiga untuk David. Kita tandai dulu. Jadi gitu ya. Untuk bisa mengerjakan soal 5W 1H, mungkin kalian perlu untuk mengetahui ini jenis soalnya apa sih, ciri-cirinya kayak apa, lalu model soalnya seperti apa, dan bagaimana cara menjawab soal seperti ya misalnya nomor 1, nomor 2, dan yang seterusnya nanti akan kita bahas. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. What happened? Ada ed-nya di belakang, so I need to pronounce it like what happened to the village. Masih sama ya soalnya seperti yang sebelumnya. Soal 5W 1H menggunakan kata tanya what. Lalu inti dari soal ini adalah happened, yang terjadi di masa lampau, di masa lalu, karena menggunakan verb 2 istilahnya atau past form dari happen. Apa yang terjadi di village, di desa yang ada di cerita ini. Oke, kita udah dapat inti dari soalnya apa, langsung aja kita cari jawabannya di bacaan. Bagaimana caranya kita mencari dengan cepat, yaitu dengan menggunakan teknik speed reading, khususnya yang skimming. Kan speed reading tuh ada dua ya, ada yang skimming, ada yang scanning. Untuk soal seperti ini kita pakai teknik skimming aja. Yang kita cari adalah kata kunci dari apa yang diminta oleh soal, yaitu yang dibahas di sini kan village. Maka kita cari kata kunci village ini ke bacaan. Langsung aja disisir dengan cepat, langsung aja dicari dengan cepat gitu ya. Village. Nah, ada di bagian ini. Ini village, berarti jawabannya ada di sekitar sini. Mungkin saya tandai gini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat bagian bacaan yang ini tertulis one day a storm hit the village and destroyed many fishing boats. Sehingga bagian yang ini saja specifically kita cocokkan ke opsi A, B, C, D. One day a storm hit the village. So the answer is gonna be C. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. There was a storm. Lalu kemudian di sini di bacaan tertulis one day a storm hit the village. Sama, match. So
It must be the answer. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Ternyata teksnya masih sama ya. Tentang si David yang adalah seorang fisherman, seorang nelayan. Ada 2 soal juga seperti sebelumnya. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kedua soal ini jenisnya adalah soal 5W1H yang ditandai dengan adanya kata tanya why untuk di soal pertama ini ya. Atau soal ketiga mungkin istilahnya. Kalau yang soal keempatnya menggunakan kata tanya what. Jadi sepertinya di pembahasan soal kali ini semua soalnya jenisnya adalah 5W1H yang menggunakan bermacam-macam kata tanya yang ada di 5W1H itu. Dan oleh karena itu cara menjawab soalnya sama aja seperti yang 2 soal sebelumnya yang udah kita bahas tadi. Kita lihat dulu kata tanya apa yang digunakan pada soal. Lalu kemudian kita cari inti dari soal itu, siapa yang dimaksud, apa yang dibahas, lalu kemudian kita cari di bacaan, lalu kemudian kita cocokkan lagi ke opsi. Dan seperti yang sudah sering saya katakan, semakin sering kalian berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini, maka akan semakin cepat kalian menemukan jawabannya. Karena ya begitulah ya, kita terbiasa melakukan sesuatu, maka sesuatu yang kita lakukan itu akan menjadi semakin cepat selesainya. Karena mungkin bagi kalian-kalian yang belum terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian agak kagok takutnya karena bingung ini soal apa, ini jenisnya apa, bagaimana cara menjawabnya, bagaimana proses lanjutannya, dan seterusnya. Tapi semakin sering kalian berlatih, kalian udah tahu, oh kalau dapat soal seperti ini tuh mesti diiniin dulu, lalu kemudian dicariin ininya, lalu kemudian dicocokkan, dan seterusnya gitu. Makanya saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian, sering-seringlah berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini. Ada banyak sekali bahan, ada banyak sekali soal yang bisa kalian kerjakan yang tersebar di seluruh jagat raya internet. Ya begitulah kiranya sekilas wejangan dari saya. So saatnya kita masuk ke pembahasan soal lagi ya. Di soal yang ini, why did David's neighbors ask for his help? Kenapa? Mengapa? Kata why ya di sini. Nah, siapa karakter di soal ini? David, neighbors. Kenapa tetangganya si David ini? Mereka, ya karena di sini neighbors-nya dalam bentuk jamak ya. Mereka ask for his help. Jadi inti dari soal ini udah kita dapatkan, saatnya kita cari di bacaan. Ini aja nih, bagian yang ini kalian cocokkan ke bacaan. Kalian bisa mendapatkannya di bagian ini. Di bagian ini ada jawabannya, saatnya kita mencocokkan bagian ini ke opsi A, B, C, D. Oke, seperti yang bisa kalian lihat, tidak ada opsi yang sama persis dengan bacaan. Nah, jadi gimana dong Bang? Nah, itulah salah satu kesulitan yang pasti akan kalian hadapi ketika mengerjakan soal reading comprehension, yaitu adanya perbedaan inti dari opsi dan yang ada di bacaan. Ini biasanya saya sebut dengan implicit, yaitu bentuk kalimatnya berbeda tetapi maknanya tetap sama. Nah, kalau kalian lihat di bagian bacaan, di sini tulisannya to survive the difficult times. Artinya mereka butuh bertahan melewati atau menghadapi masa-masa sulit. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Because they needed food. Mereka butuh makanan, mereka butuh makan supaya mereka bisa survive the difficult times. Nah gitu ya. Karena kalau yang bored itu sudah pasti salah. They wanted to go fishing, ya mereka harusnya tidak perlu land ya kalau mereka mau memancing sendiri gitu kan, bisa pergi sama si David. Jadi yang A sama yang B udah pasti salah ini mah. Nah, sedangkan mungkin kalian berpikir jawabannya antara C atau D. Tetapi di opsi D itu intinya adalah they wanted to sell the fish. Mau menjual, sell ikan yang mereka minta dari si David. Sedangkan di bagian ini tidak ada penjelasan, bahkan sampai ke bawah ya, itu tidak ada penjelasan bahwa si tetangganya David ini mereka minta ikan ke David untuk kemudian dijual. Nah, karena tidak ada penjelasan seperti itu, makanya opsi D-nya jangan dipilih. Sehingga yang paling tepat adalah yang C, karena juga udah kelihatan tuh, to survive the difficult times. Untuk bisa bertahan, mereka butuh
makanan, mereka harus makan. Oke, semoga paham ya dengan penjelasan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan soal ini specifically atau soal-soal yang kita bahas di video kali ini, langsung drop aja di kolom komentar. Atau kalian bisa juga DM ke Instagram @my.edu.story untuk nanya soal yang udah pernah kita bahas di channel YouTube ini, atau kalian mau nanya-nanya materi, atau kalian mau konsultasi tentang materi yang ada di sekolah kalian, tentang pendidikan yang sedang kalian tempuh, langsung aja. Saya sekiranya siap kok untuk jadi teman ngobrol kalian berkaitan dengan hal-hal tersebut. Hi Pad Learners, would you please take a minute to watch this ad? Thank you. Membuat konten edukasi adalah salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pekerjaan saya, yaitu seorang konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan itu apaan, Bang? Konsultan pendidikan adalah seorang profesional yang memiliki keahlian dan pengalaman luas dalam bidang pendidikan yang akan membantu individu atau institusi dalam berbagai aspek terkait pendidikan. Sebagai seorang konsultan pendidikan, saya akan siap membantu kamu, membimbing kamu, memberikan konsultasi dan pendampingan, bahkan pelatihan berkaitan dengan pendidikan yang sedang kamu tempuh atau yang akan kamu tempuh ke depannya. Kita tahu bahwa gaya belajar orang tuh beda-beda. Minat belajar juga berbeda, tujuan belajar tiap orang pun berbeda. Bahkan cara mencapainya juga berbeda. Dengan mengetahui dan memaksimalkan semua hal itu, kamu akan bisa mencapai potensi pembelajaran terbaik yang akan membawamu ke cita-cita yang kamu inginkan atau tujuan yang kamu inginkan. If you want to know more about this education consultant thing, head to this link on your browser or scan this QR code instead. Thanks for your time. Let's get back to our main video. Oke, soal terakhir. What was David's reaction to his neighbor's request? Nah, ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Kalau di soal yang di atasnya itu ya, David neighbors ask David, ya atau mungkin the neighbors, tetangganya si David, ask for his help. Ask David for his help. Lalu kemudian di soal yang berikutnya, soal yang terakhir ini merupakan lanjutan dari soal sebelumnya. Apa reaksinya si David? Ini masih berhubungan dengan soal sebelumnya ya, berarti jawabannya setelah kata kunci yang di soal sebelumnya tadi, berarti yang bagian ini. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat bagian yang ini. Oke, saya sudah tandain dengan highlight hijau. David reaction is atau was David refused. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian tahu apa arti kata refused? Jadi gitu, sekiranya kalian udah tahu teknik mengerjakan soal seperti ini, oh ini tipe soal apa, ini jenis soal apa, ciri-cirinya bagaimana, cara menjawabnya bagaimana, dan sebagainya, tetap akan ada satu penghalang utama, penghalang terakhir sebelum kalian bisa menemukan jawaban itu, yaitu permasalahan, ini bahasa Indonesianya apa ya? Atau sebaliknya, ini bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, itu kan berkaitan dengan penguasaan vocabulary. Seberapa banyak sih kosakata dalam bahasa Inggris yang kalian tahu, dan mau bagaimanapun itu yang namanya soal bahasa Inggris, bahasa asing gitu ya, kalian harus tetap menguasai kosakata yang ya bisa dibilang cukup sering digunakan dalam soal-soal seperti ini. Itu ada kok daftarnya, kalian bisa cari sendiri aja di Google ya. Karena sayang banget kalau misalnya kalian udah menguasai teknik untuk menjawab soal seperti ini, lalu kemudian kalian terkendala dengan terbatasnya kosakata yang kalian miliki. Jadi mulai dari sekarang perbanyak kosakata bahasa Inggris juga ya. Untuk teknik dan metodenya mungkin kapan-kapan akan saya bahas juga di channel YouTube My Edu Story, so stay tune. Atau kalian bisa cari aja sendiri di Google cara menguasai vocabulary, cara menghafal vocabulary, dan seterusnya. Dan yang mesti kalian ingat, tidak ada cara lain selain menghafal. Tidak ada cara lain selain menghafal. Tapi ada berbagai teknik, ada berbagai metode agar kalian bisa menghafal lebih cepat dan lebih banyak. Oke, langsung aja. Refused artinya menolak, ditolak. Ya sama aja lah kurang lebih ya. Bisa juga bahasa Inggris lainnya tuh adalah reject. Nah, kita cocokkan aja ke bagian opsi. Ini jawabannya yang B. Kebetulan kata yang dipakai sama. Di sini tertulis refused, lalu kemudian di sini tertulis refused. Sama persis ya, jadi kalian aman lah. Nggak kayak soal sebelumnya yang implisit maknanya. Kalau yang ini eksplisit aja. Kalau yang implisit itu beda model kalimat,
tapi maknanya tetap sama. Sedangkan kalau yang eksplisit itu sama persis modelnya sehingga maknanya juga sudah pasti sama. Oke deh, kita sampai di akhir video. Terakhir mengingatkan, semoga kalian udah mencatat materi-materi yang saya sampaikan di video ini, teknik-teknik yang udah kalian dapatkan dari nontonin video ini, atau kalian bisa langsung download aja videonya atau save ya, bagaimanapun itu, sehingga kalian nggak lupa dengan cara mengerjakan soal-soal seperti ini. So ya udah ya, segitu aja dulu untuk video kali ini. I see you on the next meeting. IPS out and this is my story.